Sahabat, hari ini kami akan menceritakan sebuah kisah nyata yang akan menyayat hati. Sebuah kisah yang mungkin membuat mata Anda berkaca-kaca dan hati Anda bergetar. Inilah kisah pembunuhan seorang ibu dan kebisuan seorang putra yang begitu bermakna. Kisah ini bermula di pagi yang dingin dan sepi. Sinar matahari belum sepenuhnya menyentuh tanah ketika polisi wanita paling berani di kota itu, Faiza Numani, menerima informasi yang sangat serius. Ia diberitahu bahwa di sebuah desa terpencil, seorang pemuda telah membunuh ibunya sendiri secara brutal. Begitu Faiza mendengar berita ini, ia langsung masuk ke mobil dinasnya dan pergi. Meskipun ini adalah tahun pertamanya di kepolisian, namun berkat keberanian, prinsip, dan keberaniannya, ia dianggap sebagai petugas polisi yang paling dihormati. Sesampainya di desa, ia tertegun sejenak setelah melihat pemandangan itu. Mayat seorang wanita paruh baya tergeletak di tanah. Bekas luka yang dalam terlihat jelas di tubuhnya. Seorang pemuda berusia 21 tahun berdiri diam di dekatnya, memegang tongkat kayu yang berat. Faiza berkata dengan nada tegas, "Letakkan tongkat itu dan ikutlah dengan kami dengan tenang." Pemuda itu tidak protes. Ia melempar tongkat itu ke tanah dan berdiri dengan kepala tertunduk. Faiza memborgolnya dan membawanya ke kantor polisi. Nama pemuda itu Numan Yusuf. Tidak ada rasa takut maupun penyesalan di matanya. Seolah-olah semua terjadi atas kemauannya sendiri. Ia ditahan di sel tahanan kantor polisi selama beberapa jam. Faiza ingin laporan forensik dan penyelidikan awal diselesaikan terlebih dahulu. Numan terus-menerus diam. Ia tidak memberikan penjelasan atau bertanya apapun. Beberapa hari kemudian, kasus tersebut disidangkan di pengadilan. Setelah mempertimbangkan semua bukti awal, hakim memutuskan Numan Yusuf bersalah atas pembunuhan ibunya dan menjatuhkan hukuman mati. Namun, menurut hukum Pakistan, pelaku diberi penangguhan hukuman 2 bulan sebelum digantung. Masa hukuman ini ditetapkan untuk banding, permohonan grasi, dan permohonan terakhir. Numan kembali ditahan di kantor polisi yang sama tempat Faiza bertugas. Ia ditahan di sel terpisah di mana tidak ada tahanan lain atau kamera. Hanya ada jendela kecil yang sedikit memancarkan cahaya. Beberapa hari kemudian, seorang wanita datang ke kantor polisi sambil menangis. Ia mengeluh bahwa rumahnya telah dirampok dan semua tabungannya telah dijarah. Faiza segera mengirim timnya ke sana. Namun, ia sendiri tetap tinggal di kantor polisi karena Numan tidak bisa ditinggal sendirian. Setelah beberapa saat, ketika ia pergi menemui Numan, ia melihat Numan terus-menerus menatap jendela. Faiza bertanya dengan lembut, "Apakah kamu tidak sedih dengan keputusan ini? Kamu telah membunuh ibumu dan belum menceritakan alasannya sampai sekarang." Numan menatapnya sambil tersenyum. Tidak ada penyesalan maupun kebencian dalam senyumnya. Hanya ada keheningan yang aneh. Pada saat yang sama, Faiza menerima telepon. Berita pencurian itu ternyata palsu. Sebenarnya uang itu dicuri oleh putra dari wanita yang sama. Masalah itu langsung terselesaikan saat itu juga. Faiza menarik napas dalam-dalam lalu menghampiri Numan. Dengan pertanyaan di benaknya, mengapa pemuda ini membunuh ibunya? Apakah dia benar-benar seorang pembunuh atau ada rahasia lain yang tersembunyi di balik cerita ini? Kali ini ia membawakan teh untuknya. Katanya sambil mengulurkan cangkir teh ke arahnya. "Kau punya waktu 2 bulan. Jika kau punya permintaan terakhir, kau bisa bilang padaku." Sudah menjadi hukum pemerintah bahwa permintaan terakhir seorang tahanan harus ditanyakan sebelum digantung. Numan menarik napas dalam-dalam sambil memegang cangkir teh di tangannya dan berkata, "Permintaan terakhirku adalah selama aku masih hidup, aku harus menghabiskan setiap malam dengan seorang gadis perawan." Wajah Faiza mengeras sesaat. Jika ia mau, ia pasti akan langsung memarahinya. Namun ia menahan diri. "Ini bukan permintaan yang umum. Kami tidak bisa memaksa seorang gadis kepadamu." Numan tersenyum. Lalu ia berkata, "Lalu kenapa kau tidak? Kau juga belum menikah dan hukum mengatakan bahwa permintaan terakhir harus dipenuhi." Faiza terbakar dalam hatinya tetapi ia tidak marah atau menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Aku akan memikirkannya," dan diam-diam pergi dari sana. Faiza tidak bisa tidur malam itu. Hatinya dipenuhi pertanyaan.
Bisakah permintaan terakhir seseorang melampaui batas moralitas? Bahasa Indonesia. Tidakkah perlu menyeimbangkan antara tugas dan kemanusiaan seseorang? Malam semakin larut dan senyum Numan terus berkeliaran di matanya. Kisah itu sekarang berada pada titik di mana setiap keputusan dapat mengambil giliran baru. Keesokan paginya Faiza Numani sedang duduk di kursinya, dia tenggelam dalam pikiran. Kegelisahan sepanjang malam telah mengguncang pikirannya. Mengapa bukan kamu? Kalimat ini terus bergema di benaknya. Di satu sisi, manusia di dalam dirinya mengatakan bahwa mungkin Numan benar-benar hancur. Di sisi lain, seragamnya, tugasnya menghentikannya. Dia tidak mengatakan ini kepada perwira senior manapun atau memberikan tanggapan tertulis. Tapi dia telah memutuskan. Dia akan melihat ke dalam hati Numan dan melihat siapa dia sebenarnya. Faiza berbicara dengan Numan selama berhari-hari. Setiap kali dia akan menghindarinya, tetapi setiap kali dia akan menunjukkan sisi baru. Terkadang ia bercerita tentang ibunya, terkadang tentang penduduk desa, terkadang ia mengatakan bahwa ia menerima hukuman, dan terkadang ia mengatakan bahwa ibunya masih datang dalam mimpinya. Suatu malam, kantor polisi kosong. Semua petugas telah pergi untuk melakukan penggerebekan. Hujan deras dan guntur memecah kesunyian kantor polisi. Faiza pergi ke sel Numan. Ia berbaring beberapa saat. Ia memejamkan mata. Lalu Faiza bertanya lembut, "Apakah kau merindukan ibumu?" Tanya Numan tanpa membuka mata. Tak seorang pun mendengar. Semua orang berasumsi bahwa akulah pelakunya. Tak ada penjelasan dalam suaranya. Hanya kebenaran yang basi yang tersembunyi. Mata Faiza berkaca-kaca. Ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku juga menganggapnya hanya sebagai sebuah kasus? Apakah aku juga bagian dari kelompok yang sama yang menghakimi tanpa mendengarkan? Waktunya semakin sempit. Jika Numan mengatakan yang sebenarnya, maka bukti dibutuhkan. Keesokan harinya, Faiza mulai memeriksa catatan pengadilan, laporan forensik desa, data medis, dan log panggilan. Ia menemukan beberapa celah yang tidak cocok. Ibu Numan terakhir kali menelepon seorang tokoh berpengaruh di desa yang sebelumnya pernah tersangkut sengketa tanah. Faiza menduga pembunuhan itu mungkin terjadi karena sengketa tanah. Ia diam-diam memulai penyelidikan terhadap orang tersebut. Di sisi lain, Numan masih bersikukuh pada keinginan terakhirnya. Ketika Faiza bertanya lagi mengapa ia tidak menginginkan apapun lagi, Numan menjawab, "Karena aku tidak menginginkan apapun lagi dalam hidup ini, tetapi aku sudah mulai mencintaimu. Aku belum pernah melihat wanita sejati sepertimu." Faiza kini mulai merasa bahwa ada seorang anak laki-laki tak berdosa yang tersembunyi di dalam diri Numan, yang telah berubah menjadi batu oleh waktu dan keadaan. Suatu malam, ketika seluruh kantor polisi tenggelam dalam keheningan, Faiza melepas seragamnya, menguji batas keputusannya. Malam itu ia menemui Numan dengan mengenakan sari. Tak ada nafsu di matanya. Hanya ada kepercayaan, keyakinan. Ia pergi dan duduk di hadapan Numan. Tak ada paksaan, tak ada syarat. Hanya ada keheningan di antara dua insan dan beberapa perasaan yang tak terucapkan. Sebuah pengaduan diajukan terhadap Faiza. Malam itu juga, Bashir Chaudhary terlihat di dekat rumah Ibu Numan. Panggilan inilah yang Faiza temukan mencurigakan dalam laporan. Faiza pun mulai menanggapi kasus ini secara pribadi. Ia memberitahu DSP bahwa ia ingin melakukan penyelidikan akhir sebelum hukuman gantung. Awalnya, pernyataannya ditertawakan. Namun, Faiza menyiapkan berkas yang lengkap dan kuat serta menyerahkannya kepada para seniornya. Ia diberi waktu 15 hari. Jika ia dapat membuktikan bahwa Numan tidak bersalah selama waktu tersebut, kasus tersebut akan dibuka kembali. Sementara itu, secercah harapan muncul di hati Numan, tetapi ia tetap diam. Suatu hari ia berkata kepada Faiza, "Terima kasih meskipun kau tak mampu melakukannya. Berkatmu, aku merasa seperti manusia selama beberapa hari." Faiza berkata lirih, "Kebenaranmu adalah ujianku dan aku tak akan kalah dalam ujian ini." Faiza sendiri pergi ke desa. Ia diam-diam bertemu banyak saksi. Sebagian besar orang ketakutan. Namun seorang perempuan tua, tetangga Ibu Numan, akhirnya angkat bicara.
Ia menceritakan bahwa anak buah Bashir Chaudhary telah memasuki rumah malam itu dan memukuli ibu Numan. Numan kembali ke rumah saat itu juga. Ia mengambil tongkat dan mengusir para penyerang. Namun, saat itu ibunya telah meninggal dunia. Ia tidak menceritakan hal ini sebelumnya karena anak buah Bashir telah mengancamnya. Faiza merekam pernyataannya. Ia membandingkan laporan medis dan juga mendapatkan lokasi ponsel. Semua bukti menunjukkan bahwa Numan tidak bersalah. Faiza kembali mengajukan petisi ke pengadilan. Sidang berlangsung. Saksi dipanggil. Bukti diajukan. Bashir Chaudhary ditangkap. Berita ini diliput media nasional. Akhirnya pengadilan mengubah keputusan lama dan Numan dibebaskan. Numan diam-diam mendatangi Faiza dan berkata, "Kau telah mengembalikan hidupku." Faiza berkata sambil tersenyum bahwa keadilan tidak hanya diperjuangkan di pengadilan, tetapi juga di hati dan nurani. Setelah beberapa bulan, keduanya sering terlihat bersama. Baik Faiza mengumumkan pernikahan mereka maupun Numan tidak membuat pernyataan apapun. Namun, siapapun yang melihat mereka pasti menemukan rasa hormat dan kedamaian di mata mereka. Kisah seorang tahanan dan seorang petugas ini, yang berawal dari sebuah harapan unik, kini telah berubah menjadi ikatan kebenaran, kepercayaan, dan perjuangan. Kisah ini tidak berakhir di sini. Kisah ini menjadi cermin bagi masyarakat di mana setiap penjahat belum tentu seorang penjahat, dan terkadang jalan keadilan tidak hanya melalui hukum tetapi juga melalui kemanusiaan. Sahabat-sahabat terkasih, bagaimana pendapat Anda tentang kisah kita hari ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Izinkan saya untuk berbagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Jaga diri dan keluarga Anda. Allah Nikbaan. Allah Hafiz.